Halo, selamat ketemu, guys. Selamat ketemu kembali pada blog APT Harisman. Pada pertemuan ini, kita akan membahas mengenai topik gangguan tidur, apa obatnya. Kenapa topik ini kita bahas? Karena kalau kita lihat kondisi saat ini, betapa banyaknya obat-obat tidur yang dijual secara online. Pertanyaannya, amankah obat-obat yang dijual secara online tersebut? Dan obat tidur itu bagaimana cara mendapatkan yang benar, yang betul-betul obat tidur? Kemudian bagaimana cara memperolehnya yang berkualitas dan aman? Sebelum kita bicarakan lebih dalam, jangan lupa subscribe dan like ya. Hai guys, mari kita bicarakan topik obat tidur selanjutnya. Apa yang dimaksud sebenarnya dengan gangguan tidur? Atau istilah di dalam pengobatan adalah insomnia. Insomnia adalah bila seseorang merasa kesulitan untuk tidur. Kemudian waktu yang cukup lama dibutuhkannya untuk memulai tidur. Maka itu sudah disebut insomnia. Penyebabnya apa? Penyebabnya bisa karena kebiasaan gangguan pada saat memulai tidur, misalnya kondisi lingkungan kurang mendukung untuk suasana tidur, apakah lampu yang terlalu terang atau sehabis menggunakan jet-jet sehingga cahaya itu mengganggu. Kemudian bisa juga akibat gangguan mental atau penyakit tertentu. Nah, lihat dulu apa penyebab gangguan tidur. Kemudian sesudah tahu penyebabnya, baru kita lihat bagaimana cara mengatasi gangguan tidur itu. Sesungguhnya gangguan tidur tidak harus dimulai dengan obat. Tetapi kalau memang membutuhkan obat, maka obat yang digunakan adalah yang pertama obat bebas atau obat herbal. Ada dijual? Ada. Tetapi pilihlah obat herbal yang sudah terdaftar di BPOM dan mempunyai nomor registrasi sehingga betul-betul terjamin keaslian sebagai obat herbal. Kemudian yang kedua adalah obat keras, termasuk obat jenis psikotropika. Nah, jenis obat ini tidak bisa dibeli secara bebas, tetapi harus menggunakan resep dokter. Artinya, konsultasi dengan dokter kemudian baru mendapatkan resep dan ditebus di apotek. Tetapi kejadian yang selama ini ada obat keras yang disalahgunakan. Sebenarnya obat keras itu bukan obat tidur. Apa itu obatnya? Obatnya adalah obat golongan antihistamin. Obat golongan antihistamin ini memiliki efek samping mengantuk. Seperti misalnya
klorfeniramine maleat atau masyarakat mengenalnya dengan CTM. Penggunaan obat ini tidak dianjurkan karena memang bukan diindikasikan sebagai obat tidur. Efeknya sebenarnya obat anti alergi. Apa risikonya? Risikonya obat ini memiliki efek samping mulai dari pusing, bisa sembelit, kemudian bisa terjadinya retensi urin sehingga gangguan berurin. Bisa saja urinnya sedikit sekali produksi daripada urin. Justru itu hindari penggunaan antihistamin sebagai obat tidur. Nah, kalau begitu bagaimana sebenarnya trik atau tips yang betul untuk mengatasi insomnia tersebut? Trik mengatasinya adalah yang pertama, hindari situasi yang menyebabkan terjadinya gangguan tidur, seperti minum kopi terlalu dekat dengan saat waktu tidur. Kemudian penggunaan screen time atau seperti tadi jet, hindari pada saat waktu berdekatan dengan jam tidur. Kemudian suhu ruangan itu harus memadai sehingga situasi tidur didukung. Kemudian aktivitas fisik harus jauh jaraknya dengan waktu tidur. Aktivitas fisik bisa saja berolahraga. Jarak olahraganya harus jauh. Jadi berolahraga kemudian 2 jam atau 3 jam sesudah itu baru mendekati waktu tidur. Nah, kemudian yang selanjutnya bisa dengan berpikiran rileks. Jadi pikirannya harus rileks sehingga situasi mendukung untuk tidur. Kemudian dari faktor makanan juga, jangan memakan makanan yang tinggi lemak ataupun tinggi kalori pada saat malam hari mendekati waktu tidur. Karena ini akan mempengaruhi istilah di tidur adalah istilah ada REM atau dengan rapid eye movement. Ya. Kemudian bisa juga diatasi dengan alternatif obat kalau betul dengan situasi dan cara secara pertama tadi tidak bisa diatasi, maka bisa diatasi dengan obat. Obat yang pertama dipilih obat apa? Ya, obat herbal. Apakah ada obat herbal untuk membantu tidur? Yang dijual sudah ada. Bisa didapatkan di apotek. Seperti obat-obat herbal yang mengandung glisin, kemudian triptopan, kemudian obat herbal yang mengandung melatonin yang dipercaya membantu mempercepat dan membuat situasi menjadi lebih baik untuk membantu tidur. Kemudian kalau tidak juga bisa diatasi dengan alternatif 2, ya alternatif 3. Alternatif 3 ini lebih kepada tadi ada gangguan mental atau kerusakan pada organ tertentu secara patologis. Dengan demikian, alternatif ketiga ini harus mendatangi dokter jiwa. Nanti akan menggunakan obat-obat yang golongan keras ataupun psikotropika yang akan lebih fokus untuk mengatasi tidur kita. Nah, itu kita penjelasan tentang gangguan tidur dan bagaimana cara mengatasi dan obat-obatnya. Mudah-mudahan tidak menggunakan obat tidur yang salah dan bisa tidur dengan baik. Demikian, terima kasih.